karet yang 3 tahun up, ya 3 tahun, yang tumbuh 3 tahun, maka setelah 6 bulan penyakit ini baru menimbulkan kematian. Jadi begitu diserang, nanti 6 bulan berikutnya baru tanaman ini akan roboh. Untuk yang tanaman karet 3 tahun, karena ini umumnya menyerang pada tanaman karet sekitar umur usia 3-4 tahun, rata-rata serangannya. Tetapi bisa juga menyerang pada tanaman yang di atas 6 tahun, hanya mungkin lebih tahan, maka dia akan jatuh atau robohnya setelah 1 tahun. Dan termasuk tingkat serangan daripada jamurnya. Kalau jamurnya sendiri banyak di situ, maka yang terjadi adalah jamurnya akan merajalela dan cepat, lebih cepat, katakanlah setahun. Kalau yang masih muda tentu saja lebih cepat, bahkan sangat cepat. Ada yang di bawah 2 tahun, sekarang terkena, besok warnanya kuning, besok lusa sudah roboh. Itu sudah kami alami di daerah Jambi. Ya, ini adalah jamur akar putih, atau orang lebih menyingkat dengan JAP. Artinya ini adalah musuh utama pada orang yang berkebun tanaman karet. Ya, jamur akar putih. Ini adalah jamurnya. Jadi ini akan makin lama, ini nggak bisa diambil. Ini sangat lengket, sangat lengket. Harus dikerok. Kalaupun dikerok nanti juga akan menimbulkan luka. Ya, menimbulkan luka. Ini adalah seperti ini, jadi kayak benang-benang putih seperti ini, warnanya putih, ya namanya jamur akar putih. Dan ini akan menimbulkan kematian, bukan hanya kerusakan ataupun produksinya rendah, tetapi kematian pada tanaman karet. Ya. Lalu bagaimana pengendaliannya nanti sama dengan jamur akar merah, maka akan saya sampaikan juga tentang jamur akar merah. Dua-duanya ini sebetulnya jamur yang bisa kita kendalikan, ya, bisa kita kendalikan, tetapi lebih parah pada jamur akar putih. Artinya serangan jamur akar putih lebih hebat daripada jamur akar merah, ya, jamur akar merah. Jamur akar merah ini adalah Ganoderma pseudoverum yang hampir sama dengan penyakit jamur yang ada di kelapa sawit, ya. Jamur akar putih, jamur akar merah itu pun juga bisa menyerang pada tanaman kopi, bisa juga menyerang pada tanaman jeruk. Cuman tingkat serangannya tidak separah kalau dia menyerang pada tanaman karet. Kalau di karet jamur akar putih akan menimbulkan kematian, kalau di jeruk, di kopi dan sebagainya tidak menimbulkan kematian, tetapi menurunkan tingkat produksi dan membuat tanaman menjadi merana. Dan untuk tanaman jamur akar merah pun juga bisa menyerang pada tanaman yang pernah kita lihat adalah di kopi. Dia juga menyebabkan kopi menurunkan produktivitasnya karena biasanya kondisinya adalah tanamannya itu daunnya kuning. Ciri utamanya pada serangan jamur-jamur, 2 jamur ini, jamur merah dan jamur putih ini, rata-rata daunnya mesti kuning, ya. Jamur merah dilihat di perakarannya akan dipenuhi dengan benang merah yang berwarna merah, ya, dipenuhi dengan micelia ataupun benang-benang yang berwarna merah, namanya juga jamur merah, ya. Apa bedanya dengan jamur putih? Jamur putih warnanya putih, kalau kena air warnanya yang jamur putih tetap putih, sementara yang jamur merah itu warnanya di daerah kondisi kering dia warnanya putih. Tetapi begitu nanti kena dikasih air warnanya jadi merah. Sementara yang jamur putih tetap akan berwarna putih. Nah, ini juga sama, menyebabkan akarnya busuk, ya. Menyebabkan akarnya busuk hingga kehitaman, sehingga kalau dipencet akan keluar lendir. Hampir sama, ya. Menyebabkan kebusukan lokal sehingga menimbulkan bau dan kemudian akarnya makin lama makin busuk. Rambut-rambut akarnya yang berfungsi untuk mengambil makanannya berkurang, lama-lama tanamannya mati karena tidak ada pasokan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, permukaannya merah kecoklatan, bawahnya putih seperti kita lihat di sini. Nah, ini di atasnya itu merah kecoklatan, ini sudah menjadi besar, ya, sudah kayak seperti di tanaman sawit, sehingga dia menjadi di bagian luar ini warnanya merah kecoklatan seperti itu. Di bagian bawahnya sini ini warnanya putih, ya. Ini tanamannya saya yakin merana, ya, saya yakin merana. Karena apa? Karena kondisi seperti ini dia tidak bisa mengambil makanan dari bawah, ya. Nah,
pengendaliannya bagaimana? Dua penyakit jamur akar ini bisa dikendalikan, ya. Kalau yang tanamannya masih sehat, itu bisa kita tambah dengan hanya belerang. 100 gram belerang kita taburkan di seputaran tanaman yang masih sekitarnya sehat. Tetapi kalau sudah terserang, ya, kalau sudah terserang, mau tidak mau ini harus dibongkar bagian bawahnya, dikeringkan, ya, diberi dolomit, diberi belerang, baru nanti setelah 1 minggu diberikan dengan glio. Ini harus dimusnahkan. Kalau cuma hanya sekedar dikerok saja, dia tidak mati. Kalau sekedar hanya dikerok tidak mati. Dan ini akan diberikan sampai berulang-ulang, ya, tidak bisa hanya sekali beri dia akan sehat, tetapi langsung dia akan diberikan beberapa kali, ya, 3 sampai 4 kali, apalagi cuaca yang seperti ini, ya. Itu bisa dibantu dengan memberikan misalnya tanaman-tanaman rambatan, ada CM, ada CSP, ada dan sebagainya, untuk membantu melunakkan bagian-bagian tanaman supaya bagian yang terkena jamur tadi bisa membusuk dengan sendirinya dan tidak menular, ya. Ada beberapa yang harus diingat adalah jangan sampai ada pisang, ubi jalar, singkong, ini adalah inang daripada kedua jenis jamur tadi. Salah satu yang lain lagi adalah tanaman, yaitu adalah pisang, ya. Pisang nggak boleh, ubi jalar, singkong ini nggak boleh, tidak boleh. Saya yakin kalau ada pisang mesti tanaman karetnya kalah, ada sengon dan lain sebagainya, tanaman karetnya juga kalah. Ada sengon pokoknya pisang ini sangat mengganggu, ya. Duren bukan inang, tetapi nanti kalau dia durennya udah lebih tinggi daripada karetnya, maka karetnya terganggu. Tapi kalau masih sama-sama kecil mungkin nggak apa-apa, tetapi kan lebih tinggi durian daripada karet. Usia di atas 10 tahun, saya yakin durian lebih tinggi daripada karet. Sehingga nanti tinggal milih kalau seperti itu, rebutan unsur hara, sinar matahari, sama pupuknya. Ya, kalau ini adalah adanya tanaman ini, 3 ini, pisang, ubi jalar, singkong ini, membantu penularan tadi lebih cepat. Ya, jadi kalau ada, kadang-kadang kan di antara tanaman karet atau mungkin di bagian pinggirnya karet, ditanami tanaman-tanaman pisang, ubi jalar, singkong, itu sebaiknya jangan. Apalagi kalau sudah ada gejala jamur akar putih dan jamur akar merah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang berikutnya adalah sebaiknya jangan menanam jenis-jenis tanaman yang ini, karena ini adalah rentan atau mudah terserang jamur akar putih maupun jamur akar merah. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, untuk pengendaliannya berikanlah glio secara berulang, ya. Glio secara berulang. Jadi gimana tadi? Setelah kita korek, kita buka, kok ada putih-putihnya. Kok ada putih-putihnya? Lah putih-putihnya itu kalau bisa dikerok, ya. Bagian-bagian yang bisa diambil, dibakar. Kemudian dibuat saluran irigasinya kalau ada, jangan sampai nyebar gara-gara kita bongkar ini malah kita menimbulkan penyakit yang ke sebelahnya. Ini dibuat jalur. Nah, dibuat jalur dulu di situ, kemudian yang sakit setelah dibuka dikocori dengan glio. Kita punya namanya natural glio, kita sampaikan untuk dikocorkan di situ. Ya, ini pengendaliannya. Ya, ada yang lain lagi sih, saya tidak menyebutkan yang itu. Ada jamur akar coklat. Dua jamur ini, jamur akar putih dan jamur akar merah ini adalah, kalau boleh dibilang ini adalah yang menakutkan di perkebunan karet dibandingkan yang 3 ini. Ya, itu jamur akar putih dan jamur akar merah. Kemudian gugur daun. Ya, gugur daun ini disebabkan bermacam-macam. Yang salah satunya orang disebabkan oleh Oidium hevei. Ya. Cirinya adalah gejala ini pada tanamannya ada massa berwarna putih di bagian bawah daun. Jelas ini karena disebabkan oleh jamur, dan ini menyerangnya mulai ada massa atau ada kumpulan berwarna putih di bawah daun. Ujungnya ada yang translusen, artinya kadang-kadang bisa sedikit kayak transparan begitu, warnanya sedikit berubah seperti itu.
Dan kalau kita lihat makin lama adalah ujung daunnya mengering dan keriput. Ya, seperti ini kira-kira. Ada masa putihnya, ujungnya meriput dan bagian pucuknya ini ada yang bagian mengering. Ini adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh Oidium hevei. Hampir di semua tanaman yang muda, hampir di semua tanaman yang pembibitan, muda pembibitan dan tanaman yang remaja ataupun tanaman yang tua bisa terserang dengan penyakit ini. Ya. Jadi semua tingkatan tanaman karet terserang penyakit ini. Nah, pengendaliannya apa? Yang pertama, jangan menanam tanaman yang rentan terhadap penyakit Oidium. Ada ini jenisnya. Tapi disarankan di berbagai literatur, di berbagai tempat, kita sarankan pakai menggunakan yang ini. Gimana caranya gitu kan gitu? Kita tahu Pak ini jenisnya apa? Kadang petani kita nyuwun sewu atau kita pun sendiri kita nggak tahu ini jenisnya kok ribuan gitu ya. Ya, itulah memang uniknya di karet. Ya, kita paling bisa menanyakan kepada pemiliknya, Pak ini jenis apa? Pak ini jenisnya rentan atau tidak terhadap tanaman atau mungkin jenis-jenis yang terserang sama jamur. Ya, karena ini sangat sangat peka terhadap jamur. Yang kedua adalah ini kita gunakan pemberian urea 2 kali. Ya, urea 2 kali. Kenapa kok diberikan dengan urea 2 kali? Yang namanya gugur daun ini akibat daripada serangan yang tadi saya sampaikan. Begitu ini sudah sampai ke pucuk sini, hampir semuanya nanti daunnya gugur. Rontok semuanya. Orang dipikir tanamannya mati. Kalau pada tanaman tua, ini lagi fasenya trek kadang-kadang. Tapi lihat gejalanya dulu pada daunnya. Kalau seperti ini kejadiannya, ini adalah terserang penyakit jamur atau orang menyebutnya adalah Oidium ya. Atau jamur upas kadang-kadang agak sedikit mirip dengan jamur upas, tetapi ini bukan jamur upas, ini adalah Oidium ini seperti ini, ujungnya adalah kering, kemudian ada masa putih dan terlipat seperti itu dan lama-lama gugur. Semuanya gugur, rontok semuanya. Sehingga kalau rontok semuanya, maka pencegahannya adalah sebelum ini rontok semuanya, dirontokkan dulu Pak malahan dengan memberikan urea 2 kali lipat. Dengan memberikan urea 2 kali lipat, maka mau tidak mau dia akan rontok. Setelah rontok baru kita berikan glio, baru kita berikan supernasa ataupun pakai granul. Ya, kita rangsang kembali. Jadi dirontokkan, dikasih glio di piringannya, dikasih supernasa di piringannya. Ya. Ini untuk pengendalian Oidium tadi, gugur daun tadi. Yang jamur yang lain adalah Corynespora. Dia menimbulkan ada yang namanya halo berwarna hitam. Halo itu adalah tanda lingkaran berwarna hitam yang lama-lama nanti akan menimbulkan guratan seperti ikan. Jadi tulang ikan seperti itu, lama-lama seperti itu. Dan serangan berlanjut maka akan membuat jadi lubang. Tuh. Yang berikutnya, pusat bercak nanti akan berwarna coklat atau kelabu. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada tanda halo, makin lama makin membesar, makin lama makin ini, mungkin tambah sampai tanda bergurat ini seperti itu, lama-lama gugur. Gejalanya hampir sama, pokoknya ujung-ujungnya adalah nanti gugur gitu aja lah. Ini penyebabnya adalah ini tadi, kering di pinggir, ada masa putih, kemudian yang di sini adalah, nah, beda ya, beda banget, tetapi semuanya penyebabnya adalah jamur. Lalu pengendaliannya gimana? Yang penting adalah kalau tadi ada yang menghindari pisang, menghindari ubi jalar, menghindari singkong, sementara yang untuk gugur daun menghindari angsana, pepaya, akasia dan sebagainya. Artinya apa? Untuk tanaman karet ini peka terhadap tanaman yang lainnya sebagai inang. Ya. Ini ada angsana, ada pepaya, ada akasia. Sebaiknya dihindari karena itu akan membantu penyebaran jamur di kebun karet. Ya. Hampir sama, kita gunakan juga 2 kali urea untuk membantu supaya langsung dirontokkan dulu, baru kemudian kita berikan supernasa dan glionya untuk pengendaliannya. Ya. Gugur daun yang berikutnya adalah karena